Di sini saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur filsafat sebagai ilmu pengetahuan. Pertama, objek material, yaitu segala sesuatu yang bisa dikaji dalam filsafat, seperti manusia, alam, dan kehidupan. Kedua, objek formal, yaitu cara filsafat melihat sesuatu secara mendalam dan kritis, tidak hanya di permukaan. Ketiga, metode, yaitu cara berpikir filsafat yang rasional, logis, dan sistematis. Keempat, sistematis. Artinya, pemikiran filsafat tersusun rapi dan saling berkaitan. Dan yang terakhir, universal, yaitu filsafat bersifat umum dan berlaku luas, tidak terbatas pada satu bidang saja. Jawaban yang nomor 2 adalah secara filsafat pertanyaan mana yang benar, kawin atau tidak kawin, tidak memiliki jawaban mutlak. Karena kebenaran dinilai dan dipertimbangkan oleh akal, nilai moral, dan tujuan hidup manusia. Menurut etika dalam buku adalah suatu tindakan dinilai baik atau benar jika dilakukan dengan niat yang baik, alasan yang rasional, dan tanggung jawab moral. Kawin sendiri atau menikah dianggap benar jika sesuai dengan norma agama, hukum, dan kesusilaan, serta bertujuan membentuk keluarga dan ketertiban sosial. Tidak kawin sendiri juga bukan berarti salah. Dalam filsafat, manusia memiliki kebebasan untuk menentukan jalan hidupnya. Dan jika didasarkan pada pilihan sadar dan alasan yang tidak bertentangan dengan nilai moral. Kesimpulannya adalah, baik kawin maupun tidak kawin bisa benar, tergantung pada alasan, tujuan, dan tanggung jawab dalam menjalaninya, bukan semata-mata pada pilihannya. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai mengapa menurut etika, penilaian terhadap kerjasama dipandang sebagai perbuatan baik, sedangkan kolusi dipandang sebagai perbuatan yang buruk. Penilaian terhadap kerjasama dan kolusi tidak hanya dapat dilihat dari adanya hubungan atau tindakan bersama antara beberapa pihak, tetapi terutama ditentukan oleh etikat, tujuan, serta cara pelaksanaannya. Kerjasama dinilai sebagai tindakan yang baik secara etis karena dilandasi oleh etikat baik atau good faith, yaitu adanya kejujuran, keterbukaan, dan keinginan untuk mencapai tujuan yang sah demi kepentingan bersama atau kepentingan umum. Dalam kerjasama, setiap pihak menjalankan perannya secara wajar, tidak menyalahgunakan wewenang, serta tetap mematuhi norma hukum atau moral yang berlaku, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Oleh karena itu, kerjasama justru menjadi hal yang dianjurkan dalam kehidupan bermasyarakat, maupun dalam praktek profesi hukum karena dapat menciptakan keadilan, ketertiban, dan kemanfaatan. Sedangkan sebaliknya, kolusi dipandang sebagai perbuatan yang buruk secara etis karena dilandasi oleh etikat tidak baik atau bad faith. Kolusi biasanya dilakukan secara tersembunyi atau tidak transparan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok tertentu, seringkali dengan mengorbankan kepentingan umum atau merugikan pihak lain. Dalam kolusi terdapat unsur kecurangan, manipulasi, dan penyalahgunaan wewenang yang bertentangan dengan nilai kejujuran dan keadilan. Tindakan ini tidak hanya melanggar norma etika, tapi juga seringkali bertentangan dengan hukum yang berlaku. Dengan demikian, menurut pandangan tersebut, meskipun kerjasama dan kolusi sama-sama melibatkan lebih dari satu pihak, perbedaan mendasarnya terletak pada moralitas yang mendasari tindakan tersebut, yaitu apakah dilakukan secara jujur dan untuk tujuan yang benar, atau justru dilakukan secara curang untuk kepentingan yang sempit. Nah, analisis moral terhadap aborsi merupakan persoalan etika yang cukup kompleks karena berkaitan langsung dengan nilai kehidupan manusia. Nah, menurut pandangan moral dari Voss juga, moral adalah pedoman yang digunakan manusia untuk menilai apakah suatu tindakan itu baik atau buruk berdasarkan norma yang berlaku dalam masyarakat. Nah, dalam konteks ini juga, aborsi ini sering dipandang sebagai tindakan yang tidak bermoral karena dianggap menghilangkan hak hidup janin yang sudah memiliki potensi sebagai manusia. Jadi bertentangan dengan nilai moral yang menjunjung tinggi kehidupan. Nah, namun demikian penilaian moral terhadap aborsi ini nggak selalu bersifat mutlak karena dalam kondisi tertentu seperti ibu ketika kehamilan membahayakan nyawa ibu atau terjadi akibat kekerasan, aborsi ini dapat dipertimbangkan sebagai pilihan yang secara moral lebih dapat diterima.
Karena apa? Karena tindakan tersebut ini dilakukan untuk melindungi keselamatan dan kondisi psikologis ibunya, yang juga merupakan bagian dari nilai kemanusiaan. Nah, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa analisis moral terhadap aborsi ini sangat bergantung pada situasi. Nah, alasan yang melatar belakangi serta nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat. Jadi diperlukan pertimbangan yang bijaksana dalam menilainya. Saya akan menjawab soal nomor 5. Apa menjadi tujuan hidup dari segi etika? Secara etika tujuan hidup manusia adalah mencapai kebahagiaan sempurna atau eudaimonia. Analisis keadaan moral amat dari segi tujuan untuk dicapai dalam ujian calon advokat. Mengikuti ujian advokat adalah upaya konkret mencapai tujuan hidup tersebut melalui jalan proporsional, keutamaan moral atau adil dan pengabdian kepada hukum.